Waduh, siapa yang nyangka sayur yang tiap hari kita anggap sehat ternyata bisa diam-diam nyerang ginjal dan bikin sendi ngilu. Banyak orang tua makan ini tiap pagi biar kuat. Malah bikin tubuh gampang capek dan pinggang sakit. Jangan-jangan sayur yang kamu tumis barusan juga salah satunya. Jadi tahan dulu sendoknya. Tonton sampai habis biar tahu mana yang aman buat tubuh lansia. Halo sahabat sehat Lansia Cek. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat nongkrongnya orang-orang yang pingin hidup sehat tapi nggak mau ribet. Di sini kita bakal bahas hal-hal sederhana seputar kesehatan, gaya hidup alami, makanan, tapi dengan cara yang santai dan gampang dicerna, kayak ngobrol sambil ngopi di warung kopi. Kita bahas fakta medis dengan bahasa sederhana, yang nyata dan bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Jadi, sebelum lanjut ke cerita menarik hari ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan tips sehat berikutnya. Tulis juga di kolom komentar dari mana Bapak berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati dan saling mendoakan agar kehidupan dan kesehatan kita semakin baik kualitasnya. Kita semua tahu, sejak kecil selalu diajarkan banyakin makan sayur biar sehat. Tapi ternyata, buat lansia, aturan ini nggak bisa disamaratakan begitu aja. Soalnya, ada beberapa sayuran yang justru bisa jadi musuh dalam selimut kalau dikonsumsi berlebihan. Tubuh lansia nggak sekuat dulu lagi. Fungsi ginjal mulai menurun, metabolisme melambat, dan sendi gampang nyeri. Nah, beberapa sayur mengandung zat alami yang disebut oksalat dan purin. Dua zat ini sebenarnya nggak berbahaya buat orang muda dengan ginjal sehat. Tapi, buat orang tua, bisa jadi pemicu masalah serius. Menurut penelitian dari Clinical Nutrition Journal 2024, konsumsi tinggi oksalat bisa menyebabkan penumpukan kristal kalsium oksalat di ginjal, yang akhirnya membentuk batu ginjal. Sedangkan purin bisa berubah jadi asam urat, dan kalau berlebih, nyeri sendi pun datang tanpa diundang. Bayangkan, niatnya mau sehat karena makan bayam atau daun singkong tiap hari. Malah pinggang jadi sakit, lutut bengkah, dan badan lemas. Banyak lansia yang nggak sadar penyebabnya datang dari sayuran yang dianggap super sehat. Tapi tenang, ini bukan berarti lansia harus berhenti makan sayur. Sama sekali tidak. Sayur tetap penting, asal tahu mana yang aman, bagaimana cara masaknya, dan seberapa sering dikonsumsi. Faktanya, porsi dan cara pengolahan bisa menentukan apakah sayur itu jadi obat alami atau malah racun lembut. Misalnya, merebus sayur lalu membuang air rebusannya bisa menurunkan kadar oksalat hingga 40%. Jadi prinsipnya bukan dilarang, tapi dikontrol dengan bijak. Kalau ginjal sudah mulai menua, pilih sayuran rendah oksalat seperti labu siam, buncis, brokoli, dan wortel. Sedangkan sayuran seperti bayam, kangkung, atau daun singkong sebaiknya dikonsumsi jarang-jarang aja, cukup 1-2 kali seminggu. Karena pada akhirnya, menjaga kesehatan ginjal dan sendi bukan soal pantang makan ini itu, tapi soal tahu batasnya dan paham tubuh sendiri. Nah, ini dia bagian yang sering bikin orang kaget. Sayur-sayuran ini kelihatannya sehat banget, bahkan sering disebut superfood. Tapi, buat tubuh lansia, apalagi yang sudah punya riwayat nyeri sendi atau batu ginjal, justru bisa bikin masalah kalau dikonsumsi berlebihan. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Bayam. Kaya zat besi dan vitamin, tapi juga tinggi oksalat. Zat ini bisa mengikat kalsium di ginjal dan membentuk batu ginjal kalau sering dimakan tanpa cukup air putih. Saran dokter, rebus bayam, buang air rebusannya, dan jangan konsumsi tiap hari. 2. Kangkung. Enak ditumis, tapi buat sebagian orang,
terutama yang punya asam urat tinggi, bisa memicu nyeri sendi. Kandungan purin di dalamnya bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Saran, cukup 1-2 kali seminggu, jangan bareng makanan tinggi purin lain seperti jeroan atau daging merah. 3. Kembang kol. Sumber vitamin C dan serat, tapi juga mengandung purin cukup tinggi. Menurut riset dari Arthritis Foundation, konsumsi berlebihan kembang kol bisa memperparah nyeri sendi akibat asam urat. 4. Daun singkong. Mengandung protein nabati yang baik, tapi juga punya sianida alami dan purin tinggi. Kalau direbus kurang matang, zat ini bisa menumpuk dan bikin tubuh gampang pegal serta sendi kaku. Tips, pastikan daun singkong direbus minimal 15 menit dan air rebusannya dibuang. 5. Tomat hijau. Mengandung solanin, senyawa yang bisa memicu peradangan di sendi pada sebagian orang, apalagi kalau dikonsumsi mentah atau berlebihan. Solusinya, pilih tomat matang penuh karena kadar solanin menurun saat matang dan dimasak. 6. Tauge mentah. Banyak dipakai di salad atau lalapan, tapi buat lansia, beresiko tinggi karena rawan bakteri E. coli dan Salmonella. Kalau daya tahan tubuh lagi turun, bisa memicu infeksi saluran kemit atau pencernaan. Saran, selalu masak tauge sampai matang. Kesimpulan medisnya, keenam sayur ini sebenarnya tidak beracun, tapi bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan atau diolah salah. Efek samping paling umum yang sering muncul, nyeri lutut atau pinggang, kencing keruh atau sakit, badan cepat lelah dan pegal. Maka dari itu, kuncinya bukan stop makan sayur, tapi pahami cara amannya. Sedikit pengetahuan bisa menyelamatkan fungsi ginjal dan menjaga sendi tetap lentur hingga usia lanjut. Nah, kabar baiknya, lansia nggak perlu takut makan sayur. Yang penting tahu caranya. Sayur tetap jadi sumber serat, vitamin, dan mineral yang luar biasa, asal dikonsumsi dengan bijak dan diolah dengan cara yang tepat. Pertama-tama, pahami bahwa cara memasak menentukan kadar racun alaminya. Misalnya, sayur tinggi oksalat seperti bayam dan daun singkong, kadar oksalatnya bisa berkurang hingga 40-60% kalau direbus dan airnya dibuang. Jadi, jangan langsung tumis tanpa direbus dulu, apalagi kalau ginjal sudah mulai sensitif. Kemudian, perhatikan porsi makan. Berdasarkan rekomendasi dokter gizi dari Kemenkes RI 2024, untuk lansia cukup konsumsi sayur sekitar 250 hingga 300 gram per hari, dan variasikan jenisnya setiap hari. Jangan makan jenis yang sama terus-menerus. Kalau hari ini makan bayam, besok ganti dengan labu siam, buncis, atau wortel. Air putih juga penting banget. Banyak orang lupa bahwa oksalat dan purin bisa larut lewat urin kalau tubuh cukup cairan. Lansia disarankan minum minimal 8 gelas air putih per hari, sekitar 1,5 liter, kecuali ada pembatasan cairan dari dokter. Selain itu, hindari kombinasi yang salah. Misalnya, jangan makan kangkung bareng daging merah atau jeroan. Keduanya sama-sama tinggi purin, bisa bikin asam urat melonjak. Begitu juga, jangan makan tomat hijau mentah bersama sayur lain yang mengandung solanin atau oksalat. Kalau mau tambah aman, perbanyak sayuran rendah oksalat dan purin, seperti brokoli, buncis, labu siam, wortel, timun, dan kol. Sayur-sayur ini nggak cuma aman buat ginjal, tapi juga bantu melancarkan pencernaan dan menurunkan tekanan darah. Dan satu hal penting lagi, perhatikan cara penyimpanan. Sayur yang disimpan terlalu lama di kulkas bisa mengalami perubahan enzim, membuat kadar nitrat meningkat. Kalau masuk tubuh, bisa mengganggu sirkulasi darah. Jadi, sebaiknya beli sayur segar dan segera masak dalam 2 hingga 3 hari. Ingat, kuncinya bukan hindari semua sayur, tapi atur ritme dan cara olahnya. Kalau tubuh diberi jeda, ginjal punya waktu untuk membuang sisa metabolisme, dan sendi pun nggak gampang nyeri.
Dengan cara sederhana ini, lansia bisa tetap menikmati sayur favoritnya tanpa was-was. Tubuh tetap enteng, tidur nyenyak, dan sendi nggak lagi terasa ngilu tiap bangun pagi. Kadang, tubuh sebenarnya sudah kasih sinyal halus, tapi kita suka cuek. Ginjal dan sendi nggak pernah langsung rusak tiba-tiba. Mereka pelan-pelan protes lewat gejala kecil yang sering dianggap sepele. Nah, disinilah banyak lansia yang keliru, mengira pegal, bengkak, atau kencing keruh cuma tanda capek, padahal itu alarm tubuh yang nggak boleh diabaikan. Tanda-tanda ginjal mulai bermasalah. Urin berubah warna jadi keruh, berbusa, atau lebih sedikit dari biasanya. Sering buang air kecil di malam hari, tapi terasa nyeri atau panas. Muncul bengkak di kaki, pergelangan, atau bawah mata. Badan cepat lelah, mual, atau selera makan menurun. Menurut National Kidney Foundation 2024, gejala seperti ini sering muncul setelah ginjal kehilangan lebih dari 40% fungsinya. Artinya, kalau baru terasa sekarang, kerusakannya sudah berlangsung lama. Tanda-tanda sendi mulai terserang. Nyeri di lutut atau jari tangan saat pagi hari. Rasa panas atau ngilu setelah makan sayur tertentu, biasanya tinggi purin. Bengkak ringan di sendi yang datang dan pergi. Kondisi ini bisa jadi tanda asam urat tinggi atau penumpukan kristal purin di persendian. Biasanya muncul setelah sering konsumsi makanan tinggi purin seperti kangkung, kembang kol, atau daun singkong. Apalagi kalau disertai kurang minum air. Solusi medis dan alami yang bisa dilakukan di rumah. Perbanyak air putih, minimal 8 gelas sehari untuk bantu ginjal bilas oksalat dan purin. Kurangi garam, karena garam bikin tekanan darah naik dan memperberat kerja ginjal. Konsumsi buah tinggi kalium seperti pisang atau pepaya, kecuali bagi yang punya gagal ginjal berat, konsultasi dulu ke dokter. Olahraga ringan rutin seperti jalan pagi atau senam lansia, biar sendi tetap lentur dan sirkulasi lancar. Perhatikan jam makan malam. Jangan makan sayur tinggi oksalat atau purin di malam hari, karena saat tidur, metabolisme melambat dan zat sisa sulit dibuang. Kalau gejala tetap muncul, sebaiknya cek fungsi ginjal dan kadar asam urat lewat tes darah sederhana di puskesmas. Banyak lansia baru sadar ginjalnya lemah saat sudah terlambat. Padahal, kalau dicek rutin, masalah bisa dicegah sejak awal. Ingat, tubuh lansia itu seperti mesin tua. Tetap bisa jalan dengan baik, asal rutin dirawat dan nggak dipaksa ngebut. Pola makan yang benar bisa jadi kunci umur panjang tanpa sakit-sakitan. Kalau ginjal dan sendi sudah mulai rewel, bukan berarti semuanya terlambat. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk pulih, asal kita mau mengubah kebiasaan. Nggak perlu obat mahal, cukup mulai dari hal sederhana yang bisa dilakukan setiap hari di rumah. Langkah pertama, atur pola makan seimbang. Buat lansia, porsi makan besar bukan jaminan kuat, justru bisa memperberat kerja ginjal. Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Dalam piring, bagi jadi 3 bagian. 1/4 untuk karbohidrat, nasi merah, singkong rebus, atau kentang kukus. 1/4 untuk protein, ikan, tahu, tempe. Setengahnya lagi untuk sayuran rendah oksalat seperti wortel, buncis, labu siam, atau kol. Langkah kedua, batasi makanan yang berat di ginjal. Kurangi garam, makanan olahan, dan bumbu penyedap berlebihan. Menurut WHO, konsumsi garam harian ideal untuk lansia hanya sekitar 5 gram per hari, kira-kira 1 sendok teh kecil. Lalu, perbanyak asupan alami yang bantu regenerasi sel ginjal dan sendi. Minum air hangat campur perasan jeruk nipis setiap pagi bisa bantu melarutkan sisa kristal oksalat. Konsumsi jahe dan kunyit dalam bentuk rebusan hangat bisa kurangi peradangan di sendi. Tambahkan minyak zaitun dan alpukat ke menu harian untuk bantu pelumasan sendi. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres. Percaya atau enggak, stres bisa menaikkan hormon kortisol yang membuat tekanan darah melonjak dan memperberat ginjal. Jadi, nikmati waktu luang dengan hal-hal sederhana.
dengar musik lembut, jalan pagi sambil ngobrol ringan, atau main dengan cucu. Itu terapi alami yang luar biasa. Dan yang tak kalah penting, rutin cek kesehatan. Minimal 6 bulan sekali, periksa kadar kreatinin, asam urat, dan tekanan darah. Deteksi dini bisa mencegah komplikasi besar di kemudian hari. Ingat, umur panjang itu bonus, tapi hidup sehat di usia lanjut itu pilihan. Kalau sejak hari ini kita mulai bijak memilih sayur, minum cukup air, dan menjaga hati tetap tenang, tubuh pun akan berterima kasih. Karena pada akhirnya, bukan usia yang membuat kita lemah, tapi kebiasaan yang salah. Ubah sedikit saja dan hasilnya bisa luar biasa. Nah, sahabat sehat lansia cek. Dari semua pembahasan tadi, kita belajar satu hal penting. Ternyata menjaga tubuh di usia lanjut itu bukan soal pantang makan ini itu, tapi soal tahu batas dan menghargai tubuh sendiri. Ginjal dan sendi sudah setia bekerja puluhan tahun tanpa mengeluh. Sekarang, giliran kita yang menjaganya dengan kasih sayang. Mulailah dari langkah kecil, kurangi garam, cukup minum air, dan pilih sayur yang aman buat tubuh. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar. Karena kesehatan itu bukan warisan, tapi hasil dari kebiasaan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat Anda dan keluarga tercinta. Kalau merasa terbantu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain. Biar makin banyak yang sadar pentingnya menjaga ginjal dan sendi sejak dini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap tersenyum bahagia.